Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Fitefuang. Kali ini saya mendapatkan iPhone. Permasalahannya adalah ikut semua ya. Di sini permasalahannya adalah ikut semua. Cuman ini lagi tombolnya rusak karena pas saya ngecas desktop baterai ternyata dia mati gitu. Oke, kita coba next saja. Ya, kita masukkan WiFi. Ya, saya masukkan WiFi semua ya. Ya, di sini saya menggunakan rekaman, ada 3 kamera, di belakang saya satu, di samping depan saya satu, kemudian di atas satu, kemudian saya record apa namanya PC-nya. Ya, di sini ada ini juga sama, penyakitnya juga sama ya, dan semuanya include semua. Ini juga include juga. Ya, di sini sama semua ya. Dan yang terakhir ini juga sama gitu. Kalau saya setup, cuman ini 4S ya. Jika 4S ini agak sedikit ribet kalau membuka include-nya, karena dia harus bedah filenya dulu dan itu lumayan mengambil waktu. Jadi di sini saya hanya bypass. Di sini ada 4S, kemudian 4S, 5S dan 6S gitu. Ini adalah 6S. Permasalahannya semuanya include. Ya, di sini Anda bisa melihat di sini. Ya, permasalahannya semuanya include, dan yang ketiga di sini adalah include. Dan kita buat tutorial satu aja karena caranya sama, kecuali 4S-nya ya. Jadi ini saya singkirkan saja dulu. Ya, atau nggak apa-apa lah ganggu di sini ya gitu. Oke, pertama-tama teman-teman harus menyediakan di sini saya menggunakan SD card ya. Di sini saya menggunakan SD card. Di sini bahan-bahan yang saya gunakan adalah SD card. Di sini ada SD card, kemudian card reader, kemudian kabel USB yang udah tercolok di PC. Di sini laptopnya karena saya ngerekord suara saja ya gitu. Jadi saya nggak menggunakan laptop ini, hanya rekod suara. Saya menggunakan PC, menggunakan bahan-bahannya. Kemudian di sini ada SD card, saya masukkan di sini ya. Ya, untuk yang perlu teman-teman setup adalah ada dua. Di sini ada untuk jailbreak, ada RA1 and USB versi 2.0 untuk Intel ya. Untuk banyak pertanyaan apakah AMD bisa ya, bisa. Anda bisa mendownload nanti di deskripsi jika saya upload ya. Kemudian jika memory cardnya ini yang baru atau new, Anda tidak perlu menggunakan Transmart ya. Tapi jika bekas, Anda sebaiknya menggunakan ini. Cuman kalau ini baru belum ada isinya, Anda bisa langsung memakai Belena saja di sini. Oke, kita langsung praktek saja. Di sini ada port dari PC. Di sini ini bukan bahan alat tambahan ya, hanya pengganti USB saja biar di kamera kelihatan gitu. Oke, saya masukkan memorinya di sini. Sorry. Sebaiknya kita menggunakan memori yang ya, di sini saya menggunakan memori ultra ya, atau bisa teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah ultra. Kenapa saya pilih SanDisk Ultra? Itu karena flashingnya cepat, kemudian tidak terlalu lambat ya gitu. Jadi sebaiknya menggunakan. Kemudian kapasitasnya saya menggunakan 16 GB. Sebenarnya dibutuhkan 8 GB ya. Oke, kita colok saja. Atau kita buka dulu balenanya. Balena etcher ini. Kemudian ya, kita coba bypass menggunakan SD card dengan Windows ya. Oke, balena etcher-nya udah kebuka. Kemudian kita plug atau SD card dengan apa? Oke, seperti ini. Ininya nggak hidup, berarti nggak masuk ya.
Ya, kita coba cek dulu. Ininya belum masuk ya. Sambungannya kurang fit kayaknya. Oh, dia kita format aja dulu ya. Ntar kita coba masukkan RAN. Select. EK power ini USB apa? Oh, ini MRTK. Sorry saya cabut ya MRTK-nya. Oke, kita menggunakan ini continue saja. Kemudian ini jangan diformat ya. Jika memori baru, kemudian kita flashing saja untuk SD card-nya. Kenapa saya menggunakan Ultra? Itu karena terlalu jika menggunakan merek lain biasanya terlalu lambat. Jika menggunakan Ultra Anda bisa melihat sendiri di layar PC ya. Atau teman-teman menggunakan menggunakan flash disk itu lumayan lambat juga ya. Dan teman-teman sebagian juga teman ada yang menggunakan hard disk, tapi di sini saya menggunakan SD card saja karena sama saja ya fungsinya untuk data gitu. Oke, di belakang juga saya record ya. Oke, sorry kameranya terputus satu tapi no problem. Oke, sekarang kita tetap melanjutkan videonya ya. Di sini saya menggunakan SD card dengan Balena. Semoga ini berhasil. Ya, kenapa saya menggunakan 3 kamera biar kalau putus nggak sia-sia record kita. Buktinya tadi di depan saya ini memorinya full. Saya hapus bagian tapi no problem ya. Yang penting caranya sama. Oke, flashingnya udah mau selesai. Ya, caranya sih simpel saja ya. Oke, 96%. Oke, sekarang validation. Oke, sekarang kita ketika udah selesai validation, kita mereboot PC ya. Jadi kita masuk melalui USB-nya, SD card-nya. Dan cara ini tidak membutuhkan untuk install macOS ya, Nonet OS. Nonet install macOS gitu. Oke, mungkin videonya agak berisik soalnya lagi masih sore ya. Jadi kalau sore itu lumayan ramai gitu. Jadi kita menggunakan menggunakan rekamannya biasanya bagusnya siang gitu. Padahal kalau ini terlalu ribut mungkin hasilnya, tapi no problem lah. Oke, sengaja saya videonya agak sedikit lambat karena biar nggak ada yang ketinggalan gitu ya. Jadi biar sama-sama jelas. Terus mungkin ada pertanyaan, ketika bypass apa aja sih yang diperlukan? Mungkin saya jawabnya kalau sanggup saya jawab di komentar saja ya kalau saya upload si videonya nih. Oke, sekarang udah 82%. Ketika ini udah selesai kita langsung reboot saja ya. Kompinya. Di sini saya tergantung teman-teman ya. Kalau jika masuk bootnya itu ada F2, kemudian ada F9, F10, ada F12, kemudian Dell. Kalau PC saya menggunakan F9.
Ya, oke. Sekarang di sini Anda harus memperhatikan flash complete. Di sini ada biasanya kalau jika tidak komplit, ini akan tidak berwarna biru, tidak berwarna hijau. Dan di sini ada tulisannya successful. Kemudian yang kita lakukan adalah restart PC. Tapi sebelumnya saya simpan dulu video saya ini. Oke. Kemudian ya, teman-teman bisa melihat di apa namanya? Di kameranya, kamera belakang saya record ini untuk menyorot yang depan ya. Sebelumnya saya matikan dulu. Oke, sekarang saya mengulang lagi, kemudian kita restart PC. Oke, kita restart. Sekarang Anda masuk di boot ya. Teman-teman bisa memilih F2 atau F10, F9 atau F12 atau Del ya untuk masuk bootnya. Di sini saya menekan F9 karena PC saya bootnya itu masuk di 9 ya, F9. Oke. Ya, di sini kita memilih pilih yang USB ini ya. Kita memilih USB ini, berarti saya memilih yang di sini ya. Mastrok 1,11 ya, partition 1, kemudian enter. Ya, di sini ada pilihan. Di sini ada bootnya untuk RAN USB yang ini, kemudian ini adalah Windows, kemudian di sini adalah partisi lagi. Kita masuk melalui SD card, kemudian enter. Ya. Ya, teman-teman juga bisa melihat di ini ya, di layar. Oke, seperti ini. Ya, caranya sebenarnya simple ya, tanpa install Mac OS. Kita langsung numpang saja di drivernya kali ya. Yang penting udah bisa masuk. Oke, posisi handphonenya udah saya colok duluan ya. Udah kesambung di PC gitu. Oke, sekarang lagi booting di Apple. Ya, teman-teman juga bisa lihat di layar ya. Ya, di sini tempat kita bypassnya. Ketika sudah selesai booting ini, kita langsung bypass include-nya ini. Ini masih posisi include ya. Ya, di sini permasalahannya masih include. Ya, masih ada tanda tanya di sini. Oke, ini di sini jangan panik ya, apalagi layarnya blue, itu hanya sekedar booting saja gitu. Oke, ini sekarang lagi blue screen. Apa sih namanya, bukan blue screen ya, mungkin white screen, bukan juga abu-abu apa bahasa Inggrisnya ya. Tapi yang penting caranya biar apa namanya, caranya biar nggak apa, kalau menandakan bahwa nggak stuck. Di sini di ujung itu ada tanda kursor ya, gerakan saja, berarti kalau bergerak itu berarti tidak hang ya. Jadi oke, di sini kita pilih English saja, kemudian next. Ya, di sini ada warna hitam berjalan, tunggu selesai, kemudian ya di sini lanjutkan saja. Ya oke, di sini ketika ada tulisan seperti ini, di sini aja lah langsung apanya, langsung bypassnya. Kita masuk di utility, kemudian terminal. Ya, di sini kita klik sekali. Ya, atau sampai warna agak abu-abu ya, atau warna hitam. Kita ketik RE 1 and USB
kemudian kita tekan enter. Oke, ini posisi masih hidup ya. Ya, di sini ada Redmi 5S. Jika ini udah terbaca, Anda tinggal klik start saja. Kemudian di sini next saja. Dia akan otomatis di recovery mode gitu. Oke. Sekarang kita klik start. Kemudian tekan power sama home ya. Oke, lepaskan home. Lepaskan power, tahan home. Ya, ini home-nya apa namanya? Home-nya rusak. Ya, di sini kemarin putus ya. Sini ada putus. Jadi saya simpan saja. Oke, booting EMG, kemudian kita cek. Oke, sekarang lagi berjalan ya. Di sini Anda bisa lihat. Nggak kelihatan. Oke, no problem lah. Oke. Sekarang masih booting. Oke, uploading bootstrap. Untuk tutorial 4S dan 6S mungkin agak sedikit ribet 4S nya, tapi saya akan coba bypasskan. Kemudian kita next saja ya, kita tulis done dan kita cek next, kemudian next saja ya, kemudian next, atur mulai. Sekarang mengaktifkan iPhone. Ini baru selesai jailbreak. Sekarang kita masuk di sekarang kita tinggal bypassnya. Anda tinggal klik rain USB. Ya, rain USB, kemudian underscore bypass ya. Oke. Sekarang muncul ini ya. Kemudian di sini ada pilihan apakah Anda menggunakan WiFi atau USB. Kita menggunakan USB ya. Kemudian di sini ada move include to trace. Kita start. Oke, no problem, yang mengerti. Oke. Ini sekarang masih posisi include ya. Masih posisi include sekarang. Oke, sekarang 70%. Sebenarnya sih bypassnya itu sebentar ya. Oke, 87%. Oke, sekarang down. Sekarang udah reboot ya, dia reboot sendiri. Yang ini kita closekan saja. Kalau belum berhasil, kita pastikan dulu ini di close. Kita lihat dulu ya. Oh ya, ini udah bypassnya udah selesai. Bypassnya udah kelar, tinggal ini kita langsung restart saja ya, tanpa mematikan mematikan terminal ya.
Oke, sekarang bypassnya udah oke ya. Untuk pengetesan kartu kita nanti cek kartunya, saya simpan di mana. Ya, kita sambung ngerekam apa ya, ngerekam layar dulu biar lebih jelas. Oke. Ya mungkin cukup itu saja ya. Tapi saya coba, kartunya belum ada, tapi saya potong saja videonya, nanti saya buktikan untuk kartunya. Dan mungkin tutorial ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencoba di rumah menggunakan Windows dan SD card. Dan mungkin video ini kita save ya, apa namanya, Anda bisa menggunakan Balena dan RAIN USB untuk Intel, dan AMD nya nanti saya upload di deskripsi. Mungkin langsung saya tutup karena mengurangi durasi. Saya langsung tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sukses dunia akhirat dan jangan lupa bahagia. See you next time.